Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang adik-adik semua. Di mata pelajaran matematika diskrit ini kita sudah berada di pertemuan kedua ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas kemarin tentang pengenalan dalam matematika diskrit, apa saja yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita sudah bahas di pertemuan pertama. Nah, di pertemuan selanjutnya ini kita akan bahas mengenai gerbang logika. Ya, saya akan lanjut untuk slide berikutnya. Sebentar. Sekarang kita akan bahas mengenai gerbang logika. Di dalam gerbang logika ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Di antaranya adalah definisi dari logika matematika dan aljabar boolean. Selanjutnya adalah jenis-jenis boolean. Dilanjut dengan fungsi dan simbol gerbang logika. Dan selanjutnya ini kita akan terapkan, demonstrasikan gerbang logika tersebut ke dalam sebuah pemrograman dalam bahasa C++. Oke, menarik. Kita akan lanjut. Nah, untuk awalan ini kita akan pelajari dulu mengenai definisi dari gerbang logika dan aljabar pemrograman. Kalian lihat di layar monitor, apakah terlihat adik-adik? Ya Pak, terlihat sih Pak. Ya. Saya akan coba jelaskan ya. Untuk logika matematika, kalian bisa lihat, logika matematika adalah cabang matematika yang membahas tentang metode formal untuk membangun dan mengevaluasi argumen atau pernyataan yang mengikat suatu kesimpulan. Dalam logika matematika, pernyataan dapat diwakili dalam bentuk simbol matematika, dan proses pengambilan kesimpulan atau penarikan konsekuensi dapat dilakukan secara formal dan sistematis dengan menggunakan aturan-aturan logika. Nah, sedangkan aljabar boolean ini adalah cabang matematika yang mempelajari tentang operasi logika dan penggunaan simbol matematika untuk merepresentasikan pernyataan dalam bentuk nilai biner. Nilai biner itu adalah 1 atau 0. Nah, aljabar boolean ini digunakan untuk memodelkan dan mengoptimalkan sistem elektronik dan digital. Seperti dalam desain sirkuit elektronik dan komputer, aljabar boolean ini juga dikenal dengan istilah aljabar proposisi. Nah, karena ini berhubungan dengan penerapan logika proposisi dalam matematika dan ilmu komputer. Dalam aljabar boolean itu sendiri terdapat simbol matematika seperti and, or, not. Ini digunakan untuk merepresentasikan operasi logika dasar. Kalau dilihat-lihat ini cukup rumit untuk kita pahami. Maka dari itu saya bisa simpulkan untuk definisi logika dan aljabar boolean ini. Bisa dilihat kesimpulannya bahwa logika matematika ini adalah merupakan cara berpikir yang benar dan tepat dalam memecahkan masalah dengan menggunakan aturan dan simbol-simbol formal. Nah, kalau aljabar boolean ini adalah cabang matematika yang mempelajari operasi-operasi pada variabel biner. Binary itu adalah true or false atau 0 atau 1. Nah, dalam aljabar boolean ini terdapat simbol logika dalam operasi variabel binernya seperti AND, OR, NOT, dan XOR. Kalian bisa lihat ini keempat ini digunakan untuk menganalisis dan merancang sistem elektronik dan digital. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis gerbang logika. Nah, perlu diketahui ya adik-adik sekalian bahwa terdapat dua pembagian untuk gerbang logika ini. Di antaranya adalah gerbang logika dasar dan juga gerbang logika turunan. Nah, kalian bisa lihat untuk gerbang logika dasar ini
terdapat 4 jenis, diantaranya adalah penyangga atau buffer, pembalik atau inverter, kalian bisa lihat bentuknya seperti apa. Lanjut ada gerbang AND dan juga gerbang OR. Untuk gerbang logika turunan itu sendiri terdapat 4 jenis juga. Ini agak mirip dengan logika dasar, kalian bisa lihat. Untuk yang pertama itu adalah gerbang AND, not AND, kita sebutnya not AND ya adik-adik. Lanjut terdapat gerbang not OR, ini kita sebutnya not OR. Dan lanjut kita lihat terdapat gerbang XOR atau kita bisa sebut dengan exclusive OR. Dan yang terakhir untuk logika turunan ini terdapat gerbang XNOR atau kita sebut dengan exclusive not OR. Ya. Berikut ini adalah gerbang logika dasar dan gerbang logika turunan. Lanjut. Setelah kita pahami jenis-jenis gerbang logika tersebut, selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi dari gerbang logika tersebut. Yang pertama tadi kita sudah bahas mengenai penyangga atau buffer. Gerbang logika penyangga atau buffer ini dalam gerbang logika kita anggap P ini sebagai parameter yang akan kita masukkan sebuah argumen. Argumen dimasukkan itu adalah argumen bernilai biner 0 atau 1. Jadi pada saat kita untuk penyangga ini adik-adik, pada saat kita memberikan argumen 0 misalnya ke parameter P, maka keluaran yang dihasilkan oleh gerbang logika ini tentu akan sama dengan apa yang kita berikan pada parameter awal. Jadi misal kita masukkan nilai 1 untuk parameter P, maka keluarannya juga akan bernilai 1. Lanjut, ada gerbang inverter. Kalian bisa lihat untuk gerbang inverter ini agak mirip dengan gerbang penyangga atau gerbang buffer. Namun perbedaannya itu dilihat dari ujung simbolnya. Terdapat bulatan kecil. Nah, ini menandakan bahwa gerbang tersebut merupakan inverter. Ya. Untuk inverter sendiri, itu adalah kebalikan dari penyangga. Maksudnya begini. Misalnya, pada saat saya memberikan argumen 1 pada parameter P, tentu keluarannya akan kita balik nilainya. Maksudnya begini, pada saat saya memasukkan nilai 1, maka keluaran yang dihasilkan oleh gerbang inverter ini akan mengeluarkan nilai 0. Begitupun juga sebaliknya, jika saya memasukkan nilai 0 ke dalam parameter P, maka keluaran yang dihasilkan oleh gerbang ini akan bernilai 1. Selanjutnya, ini ada gerbang N. Nah, kalau gerbang N ini simbolnya itu seperti kapsul yang kita potong 2. Ya. Untuk logikanya sendiri, untuk gerbang logika N terdapat 2 parameter. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, kita hanya bisa memasukkan argumen 0 atau 1. Jadi kalian bisa lihat untuk tabel berikut ini mewakili nilai dari argumen pada parameter P dan Q. Semisal untuk nilai P, jika kita berikan nilai 1 dan Q juga kita berikan nilai 1, tentu keluarannya dari gerbang logika N ini akan bernilai 1. Untuk tabel berikutnya, baris berikutnya, jika kita memasukkan nilai 1 pada parameter P dan Q kita masukkan dengan nilai 0, maka yang terjadi adalah keluarannya bernilai 0. Begitupun juga sebaliknya, P-nya bernilai 0, Q-nya bernilai 1, maka keluarannya bernilai 0 juga. Dan jika keduanya bernilai 0, maka keluaran dari gerbang N ini juga bernilai 0. Kesimpulannya adalah dengan gerbang N ini
kita bisa mendapatkan nilai 1 atau true jika kedua parameter itu P dan Q juga bernilai true. Kalian bisa lihat pada tabel berikut. P dan Q-nya bernilai true, maka keluarannya juga akan true atau 1. Lanjut, untuk gerbang OR, dia simbolnya seperti ini. Kalian bisa lihat. Kita akan fokus kepada tabel logikanya. Nah, kita lihat. Jika P dan Q-nya itu bernilai 1, maka keluarannya juga 1. Kalau P bernilai 1 dan Q bernilai 0, maka keluarannya juga 1. Nah, jika kita bandingkan dengan gerbang logika N ini, kalau dia bernilai 1, salah satunya bernilai 1, maka keluarannya adalah 0. Nah, ini berbeda dengan gerbang logika OR. Jika salah satunya saja dari parameter tersebut bernilai 1, maka keluarannya juga 1 atau bernilai true. Nah, kalian bisa lihat pada tabelnya. Dengan gerbang logika ini, dia hanya mendapatkan nilai false kalau kedua parameternya tersebut itu bernilai 0, maka keluarannya akan menjadi 0 atau false. Nah, lanjut. Not N ini merupakan gerbang logika turunan. Tadi sebelumnya kita sudah bahas mengenai gerbang logika dasar. Nah, lanjut kita untuk gerbang not N ini, kita akan fokus saja ke tabel kebenarannya, bahwa jika P dan Q bernilai 1, maka keluarnya adalah 0. Dan kalau salah satu di antara kedua P atau Q ini bernilai 1 dan lainnya 0, maka keluarannya bernilai 1. Sebentar, saya salah ya. Kalau P dan Q ini, kalau dia bernilai 1 kedua-duanya, maka keluarannya adalah 0. Dan justru kalau dia bernilai 0 keduanya untuk parameter ini, maka keluarannya adalah 1. Perbedaan antara gerbang not N dan N ini, kita bisa lihat bahwa gerbang not ini adalah kebalikan dari gerbang N. Kalau kalian perhatikan tabelnya dengan baik, bahwa pada saat kita memasukkan nilai 1 kepada kedua parameter, maka nilainya 1. Sedangkan di not N ini, dia justru bernilai 0 saat kita memberikan nilai 1 kepada kedua parameter. Dan untuk tabel yang lain, baris di bawah ini menunjukkan nilai 1 untuk hasil gerbang logikanya. Lanjut, untuk gerbang not OR, ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Kita akan fokus untuk tabel kebenarannya. Jika P dan Q ini bernilai 1, maka keluarannya adalah 0. Dan kalau salah satu di antara kedua parameter tersebut bernilai 1, maka keluarannya juga tetap 0. Dan justru kalau kedua parameter tersebut kita isi dengan nilai 0 atau false, maka keluarannya menjadi true. Sebentar. Oke. Oke. Kita lanjut untuk gerbang exclusive OR. Ini agak sedikit berbeda dengan not OR. Kita akan fokus dengan tabel kebenarannya. Kalau bentuk dari gerbang XOR itu seperti ini, mirip seperti OR biasa, tapi terdapat garis di belakang simbol tersebut. Nah, ini menandakan bahwa gerbang tersebut merupakan exclusive OR. Untuk tabel kebenarannya sendiri, kalian perhatikan bahwa jika kedua parameter bernilai 1, maka keluarannya adalah 0. Dan justru kalau nilai parameter di antara keduanya ini bernilai 1, apakah satunya itu di P atau di Q, maka keluaran yang dihasilkan oleh gerbang tersebut akan bernilai 1. Tapi kalau
kedua parameter bernilai 0, maka keluaran dari gerbang logika tersebut adalah 0. Nah, lanjut. Untuk gerbang yang terakhir adalah exclusive not OR atau XNOR kita sebutnya. Ini mirip dengan exclusive OR di slide sebelumnya, tapi ini ditandai dengan bulatan kecil di ujung simbol gerbang logika, terdapat bulatan kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah gerbang NOT. Jadi kita sebut dengan exclusive not OR. Kita akan fokus untuk tabel kebenarannya bahwa ketika parameter kita beri nilai 1, P dan Q-nya kita beri 1, atau kita beri 0 semua, maka keluarannya dari gerbang logika tersebut akan bernilai 1. Dan justru kalau kita hanya memberikan nilai 1 pada salah satu dari parameter tersebut, maka keluaran yang dihasilkan oleh gerbang logika ini adalah bernilai 0. Nah, demikianlah tentang materi fungsi mengenai gerbang logika dasar dan turunan. Nah, setelah kita mempelajari fungsi dari gerbang-gerbang logika ini, kita akan bahas bagaimana caranya kita demonstrasikan gerbang logika ini ke dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini kita akan menggunakan C++. Tapi sebelum itu, sebenarnya kalau kita pertemuan offline ya, saya ingin kalian diskusi untuk gerbang logika yang sudah saya buat ini. Saya mau diskusi, minta kalian diskusi, tapi karena ini kelas kita online, jadi mungkin saya akan tunjuk satu orang saja untuk mewakili sambil kita bahas bersama untuk mewujudkan diskusi walaupun secara online, tapi saya usahakan pertemuan kita ini berlangsung secara interaktif. Jadi mungkin dari adik-adik sekalian ada yang ingin mengajukan diri untuk ya sama-sama kita selesaikan kasus gerbang logika ini. Halo? Atau mungkin saya akan tunjuk satu orang saja. Bagaimana dengan Pancasatria? Mungkin bisa bantu saya untuk menyelesaikan kasus gerbang logika ini. Ya Pak, siap Pak. Ya. Bagaimana? Sebentar, saya alihkan dulu presentasinya. Kita akan beralih ke Jamboard untuk menyelesaikan kasus gerbang logika ini. Jadi adalah kombinasi dari gerbang logika yang sudah kita bahas. Jadi gerbang-gerbang logika tersebut bisa kita kombinasikan seperti ini misalnya. Dan kita akan coba menyelesaikan gerbang logika ini. Tadi yang saya tunjuk adalah Pancasatria, mungkin bisa bantu saya? Iya Pak. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya, gerbang logika ini. Mungkin bisa bantu saya dulu jelaskan, Panca. Mungkin saya akan bantu ya. Jadi di sini di kombinasi gerbang logika ini terdapat gerbang logika inverter, 2 gerbang inverter dan juga gerbang
N. Ini sudah saya kombinasikan, saya susun, sehingga selanjutnya akan kita gunakan untuk mengisi argumen di tiap parameternya. Nah, jadi mungkin Panca bisa tentukan parameter untuk P dan Q ini. Nah, saya jelaskan dulu ya, bahwa untuk argumennya itu hanya bisa kita isi 0 atau 1, ya. Ya, Pak. Mungkin Panca mau tentukan P-nya ini bernilai apa. P-nya nilai 0, Pak. Kalau Oke, kita misal isi P-nya dengan nilai 0. Terus untuk Q-nya itu mau isi 1, dengan... Pak. Oke, kita isi dengan angka 1. Oke, lanjut. Melalui parameter P, ini kita bisa lihat dia melewati gerbang inverter. Nah, mungkin Panca bisa jelaskan apa, sebutkan ya, apa hasil dari gerbang inverter dari parameter P ini. False mungkin, Pak. False. 0 ini adalah false, 1 itu kita sebut dengan true ya. Jadi melalui gerbang inverter, nilai dari parameter tentu akan nilainya tentu akan dibalik. Maka jawabannya adalah apa tadi? False, Pak. False. Bukan ya. Oh, Jawabannya true, ya, Pak. adalah true. Karena dia membalik nilai dari parameter sebelumnya. Jadi perlu diingat 0 itu adalah false dan 1 itu adalah true. Oke. Nah, lanjut. Kita akan bahas sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu juga untuk memecahkan masalah ini. Selain Panca mungkin ada yang mau mengajukan diri juga. Silahkan. Untuk parameter Q ini, melalui gerbang inverter, berapakah nilainya? Mungkin 0, Pak. Ya, betul. Karena 0 ya. dibalik. Ya, karena nilainya dibalik melalui gerbang inverter. Nah, untuk masalah gerbang inverter ini sudah selesai. Nah, selanjutnya, hasil dari nilai gerbang inverter ini akan melalui gerbang N. Ya, maka oke, mungkin kita akan berikan kesempatan untuk yang lainnya. Tadi Panca sudah bantu kita ya untuk memecahkan masalah gerbang inverter ini. Mungkin yang lain bisa bantu saya untuk memecahkan untuk gerbang logika N ini. Atau saya tunjuk. Bagaimana dengan Agil Fikriawan? Mungkin bisa bantu saya untuk memecahkan masalah gerbang logika N. Ya baik Pak. Ya, Ini kalau nggak salah Pak jawabannya false kayaknya Pak. false ya, betul ya. Iya. Jawabannya adalah false atau 0. Mungkin bisa dijelaskan Agil kenapa nilainya bisa false? Karena setelah di inverter tadi si P-nya itu bernilai true, kemudian Q-nya yang sudah di inverter juga itu bernilai false. Dan di sini kan ada 1 dan 0 itu berarti kalau
dilihat dari tabel logika yang Bapak kasih tadi itu jawabannya no atau false. Ya, betul ya. Bahwa saya jelaskan kembali bahwa gerbang logika N ini dia akan bernilai 1 jika kedua parameternya ini juga bernilai 1. Maka dengan itu, jika salah satunya saja bernilai 1 dan parameter yang lain itu bernilai 0, tentu keluaran yang dihasilkan oleh gerbang N ini akan bernilai false atau 0. Ya, mungkin seperti itu penjelasan mengenai gerbang logika ini, kombinasi dari gerbang logika. Selanjutnya itu, ini masalahnya sudah selesai ya adik-adik. Selanjutnya ini kita akan bahas mengenai, bentar. Nah, untuk masalah ini sudah terselesaikan bahwa keluaran yang dihasilkan itu sesuai dengan aturan yang ada di tiap gerbang logika. Maka dari itu, walaupun misal kita memberikan nilai 1, itu gerbang logikanya punya aturan sendiri untuk keluaran nilai tertentu. Nah, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, bagaimana cara kita menerapkan gerbang logika tersebut ke dalam pemrograman. Mungkin saya akan coba jelaskan saja ya adik-adik, karena ini mungkin akan sedikit rumit, tapi ini penting untuk kalian pelajari, bisa sebagai pengenalan. Jadi saya akan coba jelaskan. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa C++. Untuk layar presentasinya mungkin apakah sudah terlihat atau belum? Halo? Iya, terlihat ya Pak. Oke, sudah terlihat ya. Nah, kalau dalam C++ itu tadi kita mau menerapkan gerbang logika yang tadi. Jadi untuk hal yang pertama yang kita siapkan dalam bahasa C++ ini, yang terpenting itu kita harus siapkan dulu include IOStream ini. Ini harus ada dalam pemrograman C++, dan juga using namespace std. Nah, kedua ini harus wajib kita tambahkan dalam pemrograman C++. Lanjut. Nah, di dalam fungsi main ini adalah fungsi utama dalam pemrograman C++. Jadi di dalam fungsi main ini kita memberikan perintah pada tiap barisnya. Kita akan sesuaikan dengan gerbang logika yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa terdapat sebelumnya itu kita lihat terdapat dua parameter ya. Parameter biner. Untuk biner itu dalam pemrograman C++ kita tulis dengan boolean seperti ini. Sebenarnya tulisannya boolean, tapi kita singkat dalam C++ itu menjadi bool. Oke. Terdapat dua parameter. Kita akan buat parameter x dan atau kita tulis dengan parameter p tadi. Untuk variabel p-nya ini kita akan isi dengan nilai true. Tadi sebelumnya sudah dibahas. Untuk p-nya kita isi dengan nilai 1 atau true. Untuk parameter q tadi kita isi dengan nilai false atau 0. Ini sama saja kalau kita sebut dengan nilai 0. Dan ini adalah nilai 1. Lanjut, untuk
gerbang yang pertama tadi itu terdapat gerbang inverter. Tadi kalau kalian ingat, terdapat dua gerbang inverter untuk masing-masing variabel P dan Q. Nah, caranya adalah bagaimana kita mendapatkan nilai inverter dari P dan Q tersebut. Kita tulis seperti ini. Kita buat variabel baru. Misal kita beri nama dengan Z not X. Artinya adalah kita akan mendapatkan Z not P. Kita akan mendapatkan nilai inverter dari variabel P. Nah, dengan cara kita memberikan tanda seru. Ini menjadi penanda bahwa kita akan mendapatkan nilai inverter dari suatu variabel. Nah, di sini kita akan tulis tanda seru diikuti dengan nama variabelnya, yaitu variabel P. Dan jangan lupa kita tulis titik koma. Dengan ini kita akan mendapatkan inverter, nilai invert dari variabel P. Lanjut untuk variabel Q-nya sama seperti sebelumnya, kita buat tipe datanya. Ini adalah tipe data. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kita sebagai pengenalan aja terlebih dahulu. Lanjut untuk variabel Q-nya ini kita beri nama variabel Z not Q misalnya. Z not Q diikuti dengan nilai invert. Kita isi dengan nilai invert dari variabel Q. Maka kita tulis dengan tanda seru variabel Q. Nah, dengan ini kita mendapatkan nilai inversi dari variabel Q. Nah, di sini kita sudah dapat nilai invert dari gerbang invert sebelumnya. Kita sudah mendapatkan nilai inversi dari variabel P dan Q. Untuk masalah gerbang inverternya ini sudah selesai. Nah, lanjut kita akan buat untuk selanjutnya kita akan bahas untuk gerbang N. Nah, untuk gerbang N ini kita akan buat variabel baru lagi dengan tipe data boolean. Kita misal tulis nama variabelnya setN ya. Terus kita isi variabel setN ini dengan variabel yang sudah kita tulis sebelumnya untuk gerbang NOT atau gerbang inverter. Maka kita tulis, kita bisa copy saja dari sini, terus kita paste. Jadi kita sudah dapat nilai dari variabel ini. Selanjutnya kita ambil nilai dari variabel yang di bawahnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai inversi dari variabel P dan Q. Tapi ini belum menunjukkan bahwa perintah ini mewakili gerbang logika N. Maka dengan itu kita bisa menambahkan perintah N di antara kedua variabel yang kita isi dalam variabel Zn ini. Kita tulis N. Nah, maka ini sudah mewakili gerbang N dalam pemrograman C++. Nah, untuk gerbang NOT dan N-nya ini sudah selesai ya adik-adik. Dan selanjutnya kita akan coba run terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Oke, kita lihat terdapat error di sini. Ternyata kita lupa menuliskan titik koma di belakang. Kita akan coba run kembali. Dan terlihat kode kita ini berhasil dijalankan, tetapi terlihat nilainya belum terlihat. Bagaimana? Terlihat bahwa
nilainya belum muncul gitu. Maka dari itu cara kita memunculkan nilai dari variabel yang terakhir ini yang mewakili gerbang N ini, kita menggunakan perintah cout. Cout ini adalah untuk kita gunakan sebagai output dalam C++. Kita tulis di sini keterangannya not X dan not Y. Misalnya sama dengan, lanjut kita isi dengan Zn. Variabel Zn itu kita ambil dari sini. Nah, lanjut kita tulis nline, ndl. Ini disebutnya nline. Nah, supaya kita bisa melihat apa sih nilai dari gerbang not ini yang sebelumnya, kita bisa buat cout juga di bawahnya. Kita coba tulis Z-not ini. Dan kita tulis nilainya di sini. Dengan itu kita bisa run kembali dan melihat nilainya. Oh sebentar, saya akan coba tampilkan nilai variabel P dan Q-nya juga. Bentar, P dan Q. Oke, seperti ini mungkin akan kita coba run. Dan hasilnya adalah seperti berikut. Nah, terlihat untuk nilai pada variabel awal, P-nya itu kita isi dengan 0, dilanjut dengan variabel Q, kita isi dengan 1. Melalui variabel Z0P ini, maksudnya adalah kita mengambil nilai inversi dari variabel P, maka nilai yang kita dapat, sebentar, ada yang salah. Ada yang salah, sebentar. Ini harusnya kita hapus invert. Ini adalah variabel biasa. Kita akan coba run kembali. Nah, seperti ini. Jadi variabel P-nya itu kita isi dengan nilai 1 atau true. Terus Q kita isi dengan nilai 0. Nah, dilanjut dengan variabel Z0P. Z0P ini mewakili gerbang NOT. Maka nilai yang kita ambil dari variabel P ini akan melalui gerbang inverter atau gerbang NOT. Maka nilai yang kita dapatkan dari gerbang variabel ini adalah nilainya 0. Sedangkan Z0Q ini itu mewakili gerbang inverter juga atau gerbang NOT juga. Mengambil nilai dari variabel Q. Maka hasil dari variabel ini akan bernilai 1. Nah, lanjut dengan variabel Zn ini, kita bisa lihat nilainya di sini, bahwa not X dan N not Y itu hasilnya adalah 0. Ini diambil dari perintah baris ke-19. Ini menunjukkan perintah untuk mewakili gerbang N. Mungkin seperti itu, adik-adik, penjelasan mengenai gerbang logika N ini. Sebentar. Ya. Pada intinya kode untuk menyelesaikan gerbang tersebut dalam pemrograman itu seperti ini. Kalian bisa coba praktikkan sendiri di rumah. Dan sebenarnya saya ingin coba praktekkan secara langsung ya kalau kita kuliah online, tapi offline. Tapi saya cukup jelaskan saja seperti ini melalui online. Dan mungkin itu saja untuk penjelasan tentang materi gerbang logika. Ya, mungkin itu saja. Dari materi gerbang logika ini kita sudah mempelajari beberapa jenis dari gerbang logika. Tadi ada gerbang logika dasar dan gerbang logika turunan.
masing-masing dari gerbang logika ini ada 4 jenisnya. Sebentar. Dan setelah kita mempelajari gerbang logika ini, saya harap ini bisa jadi modal untuk adik-adik sekalian, karena modal bagi kalian untuk menjadi bahan untuk kita dalam mengembangkan kemampuan logika dan pemecahan masalah misalnya, karena ini melibatkan proses berpikir kritis dan analitis yang matematis dan logis gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai gerbang logika ini. Mungkin dari adik-adik sekalian punya pertanyaan mengenai materi gerbang logika ini, saya persilahkan. Mungkin ada pertanyaan.